Mengetahui sikap dua adiknya yang terlihat tak seperti biasanya membuat Nick penasaran. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka. Bagaimanapun Nick khawatir rumah tangga adiknya yang baru seumur jagung itu tak bertahan lama. Sementara Jo masih berdebat dengan pikirannya sendiri. Meski sedang di kantor, Jo terus mencari cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Lily. Apa mungkin foto ini diedit? Gumam Jo sambil memperhatikan foto itu. Nggak mungkin. Jelas-jelas ini foto asli kok. Lanjutnya. Awalnya Jo ingin menyelesaikan masalah itu sendiri. Namun sekarang rasanya Jo masih membutuh bantuan anak buahnya untuk mencari pria yang ada di foto itu. Jo pun mengirimkan foto pada anak buahnya. Sebelum foto itu dikirim pada anak buahnya, Jo memotong foto istrinya lebih dulu. Ia ingin pria yang ada di foto itu segera dibawa ke hadapannya. Tolong cari orang ini dan bawa dia ke hadapan saya, pinta Jo pada anak buahnya. Tak perlu waktu lama, beberapa hari kemudian, anak buah Jo berhasil menemukan pria itu dan menyandaranya di sebuah gudang. Gudang itu biasa digunakan Jo untuk menginterogasi para tawanannya. Bos, pria itu sudah ada di tangan kami. Apa yang harus kami lakukan? Ucap anak buah Jo melalui telepon. Kerja bagus. Saya akan segera ke sana, ucap Jo. Baru saja tiba di apartemen, Jo langsung beranjak pergi meninggalkan apartemen itu. Seperti biasa, Jo pergi tanpa pamit pada istrinya. Lily yang masih terdiam di kamar itu terheran-heran saat mengintip suaminya yang baru saja tiba itu akan keluar lagi. Mau kemana dia? Kenapa buru-buru sekali? Gumam Lily sambil memperhatikan Jo dari celah pintu kamarnya. Jo berjalan menuju parkiran mobil dengan tergesa-gesa. Ia pun mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Saat itu jiwanya dikuasai oleh emosi. Berani sekali dia bermain-main denganku. Apa dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Gumam Jo sambil mencangkram setir mobil. Sesampainya di sana, Jo disambut oleh anak buahnya yang berjaga di area gudang. Mereka sudah biasa menangani kasus seperti itu. Sehingga dalam waktu singkat mereka berhasil menemukan orang yang diminta Jo. Di mana dia? Tanya Jo saat turun dari mobil. Di dalam, bos, ucap anak buah Jo. Jo masuk ke dalam gudang itu. Sesampainya di ruangan, Jo menyunggingkan sebelah ujung bibirnya saat melihat pria itu diikat dalam posisi duduk. Sebelumnya anak buah Jo sempat menyiksa orang itu hingga babak belur. Hei, beruntung kamu masih hidup, ucap Jo sambil menepuk kasar pipi pria itu. Pria itu hanya bisa melirik Jo dengan tatapan sinis, seolah menaruh dendam pada Jo dan anak buahnya. Mulut pria itu sengaja diplester menggunakan lakban hitam agar pria itu tak bisa bersuara. Seret. Jo membuka plester yang menempel pada mulut pria itu. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya pria itu pada Jo. Rupanya kamu tidak menyadari kesalahan kamu. Harusnya aku yang tanya sama kamu. Apa yang kamu inginkan dari istriku? Jo bertanya balik. Apa maksud dari foto ini? Tanya Jo sambil menunjukkan foto Lily bersama pria itu. Apa benar kamu pernah tidur bersama istriku? Tanya Jo lagi. Pria itu sampai tak memiliki kesempatan untuk bicara. Sebab Jo terus melontarkan pertanyaan yang selama ini menumpuk di kepalanya. Jawab jujur, atau akan kubiarkan anak buahku menyiksamu hidup-hidup. Ancam Jo. Mendengar hal itu, pria itu langsung minta ampun pada Jo. Sebab sebelum Jo datang, anak buah Jo sudah menyiksanya lebih dulu. Pria itu tidak ingin merasakan hal yang lebih sakit dari yang sebelumnya. Maaf, aku mohon ampun. Lily tidak bersalah. Aku sengaja mengambil foto itu saat Lily terlelap di sofa tunggu rumah sakit. Ucap pria itu. Keterlaluan. Berani ya kamu bermain-main denganku. Ucap Jo kesal. Ia semakin merasa bersalah tak mempercayai Lily. Maafkan aku. Aku hanya cemburu melihat kedekatan kalian berdua. Sebab sebelum kedatangan kamu ke Italia, hubunganku baik-baik saja dengan Lily. Tapi setelah kamu datang ke Italia, semuanya berubah.
Lily sampai tidak mau menerima kiriman bunga dariku lagi. Jelas pria itu. Plak. Joe berhasil mendaratkan tangannya yang sejak tadi mengepal ke pipi pria itu. Joe kesal mendengar penjelasan pria tadi. Sebab Joe pun tadi jadi tahu bahwa pria itulah yang menabraknya hingga masuk rumah sakit waktu itu. Jadi kamu juga pelaku yang sengaja menabrakku? Tanya Joe meyakinkan. Pria itu hanya mengangguk. Ia hanya bisa pasrah saat itu. Hidungnya yang terus mengeluarkan darah membuat pria itu semakin tak berdaya. Tadi ia sudah dipukuli habis-habisan, sehingga kini dirinya sudah tidak berani mengelak lagi. Meski ia pun merupakan mafia, tapi ia tahu betul siapa Joe. Joe dan Nick jauh lebih kuat darinya. Tolong kalian urus orang ini. Aku gak mau lihat dia bernapas mulai detik ini. Pinta Joe pada anak buahnya. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu. Ampun. Tekik pria itu saat anak buah Joe mulai menyiksanya lagi. Beberapa saat kemudian Joe tiba di apartemen. Nit. Joe membuka pintu apartemen itu. Kemudian ia masuk dan mencari Lily ke kamarnya. Li, tolong buka pintunya. Ucap Joe sambil mengetuk pintu kamar Lily. Lily yang belum lama terlelap itu terbangun. Ada apa sih? Ucap Lily kemudian ia turun dari tempat tidurnya. Cekrek. Grup. Sontak saja Lily terbelalak saat melihat Joe langsung memeluknya. Ada apa, Joe? Tanya Lily sambil membalas pelukan suaminya. Maafkan aku, Li. Aku tidak mempercayaimu. Maafkan aku juga telah melontarkan kata-kata yang sangat menyakitimu lagi. Lirih Joe sambil mempererat pelukannya. Bagaimana bisa kamu mempercayaiku begitu saja? Padahal aku tak bisa membuktikan apapun sama kamu. Jawab Lily memelas. Joe pun mengajak Lily duduk di depan TV. Kemudian Joe menceritakan saat dirinya meminta bantuan anak buahnya untuk mencari orang itu. Hingga orang itu dipaksa menceritakan kebenaran pada Joe. Syukurlah. Maafkan aku juga ya, Joe. Aku ngerti posisi kamu. Kalau saja kejadian itu yang menimpa kamu, pasti aku akan melakukan hal yang lebih buruk dari yang kamu lakukan padaku, Joe. Lagi pula, wajar kamu marah. Karena emang foto itu bikin salah paham. Dan salahnya, aku gak ingat sama sekali kejadian itu, Joe. Lanjut Lily. Joe tidak menyangka Lily akan memaafkannya dengan begitu mudah. Padahal dia pikir istrinya akan merajuk lagi seperti dulu. Sikap Lily saat ini sukses membuatnya semakin jatuh cinta. Rasa bersalah itu pun menyeruak semakin dalam. Hingga rasanya Joe ingin berlutut untuk menebus dosanya. Makasih ya sayang. Aku cinta kamu, Li. Aku takut kehilangan kamu. Ucap Joe sambil memeluk erat istrinya. Hatinya berdebar-debar. Ia tak menyangka wanita itu kini bisa bersikap dewasa. Aku juga cinta kamu, Joe. Oh iya. Berarti mulai sekarang kita gak bisa kamar lagi kan? Tanya Lily polos. Iyalah, lagian aku juga udah kangen banget sama kamu, sahut Joe. Ia sangat menyesal karena telah pisah kamar dengan istrinya. Apalagi sejak saat itu mereka belum melepas rindu. Joe pun langsung menggendong istrinya hingga membuat Lily terkesiap. Mau ngapain? Tanyanya panik. Aku mau nagih janji kamu, sahut Joe sambil melangkah ke arah kamar. Akhirnya mereka pun melepaskan rindu yang sudah lama terpendam. Bercinta setelah perang dingin membuat gairah mereka meledak-ledak di malam itu. Beberapa bulan kemudian, usia kandungan Lily sudah menginjak 9 bulan lebih 1 minggu. Saat itu Lily belum mengalami kontraksi sama sekali. Joe pun yang harus dinas ke Surabaya itu dipaksa Lily untuk tetap mengurus pekerjaannya di sana. Sebab Lily belum merasakan keluhan apapun dari janinnya. Sayang, serius aku tinggal gak apa-apa? Tanya Joe sambil merapikan beberapa pakaiannya ke dalam koper. Sejak usia kandungan Lily semakin besar, Joe terbiasa melakukan apa-apa sendiri. Ia tidak ingin merepotkan istrinya itu. Gak apa-apa, insya Allah aku aman. Lagi pula kamu kan di sana cuma sebentar. Aku juga belum merasakan keluhan apapun kok. Ucap Lily sambil mengusap perutnya. Ya udah, kalau begitu aku berangkat ya sayang. Ucap Joe. Ia pun bergegas meninggalkan apartemen itu sambil membawa kopernya. Kemudian dia mengecapi seluruh bagian wajah istrinya termasuk janin yang ada di perut istrinya itu. Nak, baik-baik di sini ya.
Tenang aja perut mama kalau mama nakal, ucap Jo kemudian mengecup perut istrinya. Jo pun meninggalkan kamar itu dengan berat hati. Saat baru beberapa langkah meninggalkan kamar itu, Lili pun berteriak kesakitan. Jo, perutku sakit sekali. Sepertinya aku akan melahirkan, bekik Lili dari depan pintu.